Halo semuanya, saya akan menjelaskan processing jaringan histologi. Berikut videonya. Processing jaringan. Alat yang digunakan untuk pemrosesan jaringan adalah tisu prosesor otomatik yang bekerja kurang lebih 18,5 jam. Dalam processing jaringan meliputi proses fiksasi, dehidrasi, clearing, dan infiltrasi parafin, dan akan lebih baik apabila ada goyangan atau gerakan kiri kanan atau naik turun sehingga akan mempercepat processing. Semakin lama proses dehidrasi dengan alkohol akan lebih baik. Sebaliknya, dalam parafin cair atau silol tidak boleh terlalu lama karena dapat menyebabkan jaringan kering dan keras, sehingga jaringan sulit untuk dipotong. Proses jaringan meliputi yaitu yang pertama itu fiksasi. Fiksasi ini berfungsi untuk mempertahankan struktur sel sehingga menjadi stabil secara fisik dan kimiawi, dan mencegah terjadinya dialisis atau pembengkakan pada ruptur. Next, ini prosedur fiksasi. Selanjutnya, ada dehidrasi. Dehidrasi berfungsi untuk menghilangkan atau menarik kadar air dalam jaringan dengan menggunakan alkohol dari konsentrasi rendah sampai konsentrasi tinggi. Organ dimasukkan ke dalam alkohol secara bertingkat dari konsentrasi rendah hingga absolut dengan waktu tertentu. Alkohol 70% 1,5 jam, alkohol 80% 1,5 jam, alkohol 95% 1,5 jam, alkohol absolut 1,1 jam. Berikut tahapan dehidrasi. Selanjutnya yaitu clearing. Clearing berfungsi untuk menarik keluar kadar alkohol yang berada di dalam jaringan, memberikan warna yang bening pada jaringan, dan juga sebagai zat perantara masuknya ke dalam parafin atau zat padat. Yang dipakai sebagai clearing adalah silol 1 selama 1 jam, silol 2 selama 1,5 jam, silol 3 selama 1,5 jam. Berikut tahapan clearing, bisa kalian screenshot aja. Ini untuk gambar proses dehidrasi dan clearing. Selanjutnya ada impregnasi. Berfungsi untuk mengisi rongga-rongga atau pori-pori yang ada pada jaringan setelah ditinggalkan oleh cairan sebelumnya atau silol. Sebaiknya pada parafin cair ini jangan lebih dari 4 jam dan suhu melebihi 60 derajat Celcius karena dapat menyebabkan jaringan menjadi kering dan keras jika dipotong dengan mikrotom, sehingga hasil yang diperoleh akan menjadi pecah-pecah atau bergelombang. Ini ada proses impregnasi. Tahap berikutnya yaitu blocking. Jaringan yang sudah selesai diprocessing dikeluarkan dan segera dimasukkan ke dalam cetakan blok yang sebelumnya sudah diisi dengan parafin cair, kemudian etiket atau nomor register ditempel pada bagian pinggir.
Kemudian, setelah keras kurang lebih 20 menit, cetakan dilepas dan diganti dengan etiket atau nomor yang permanen. Permukaan jaringan yang akan dipotong menghadap ke bawah pada cetakan blok. Berikut tahapan blocking. Tahap selanjutnya ada sectioning. Sectioning adalah pengirisan blok parafin dengan mikrotom. Tujuan dari sectioning adalah jaringan dapat dipotong dengan sangat tipis dan direkatkan pada objek gelas. Berikut tahapan sectioning. Prosedur sectioning. Selanjutnya ada staining. Staining adalah proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong, sehingga unsur jaringan menjadi kontras dan dapat dikenakan rekatan atau menggunakan Kanada balsam. Letakkan 1 tetes Kanada balsam di atas dek gelas, lalu tutupkan dengan kaca objek. Jangan sampai ada gelembung udara observasi di bawah mikroskop. Ini tahapan staining. Berikutnya adalah yang terakhir, labeling. Labeling adalah pencatatan kembali dengan detail dari jaringan pada gelas kaca atau preparat seperti nomor registrasi pasien, nama organ, asal sampel, tanggal pembuatan, dan lain-lain. Terima kasih semuanya.